Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 95, yang pakai cetakan kitab nomornya 51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lah baru mulai Dek, jangan tidur. Lah baru mulai udah lagi lungse aja dia. Udah tuh. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Min jahlil muridi. Biar kata Ustaz Satiri bacanya man jahala, tetap kita baca min jahil ya. Min jahlil muridi an yusi al adaba fatu akharul uqubatu anhu. Fayaqulu law kana hadza su'u adabin laqata'al imdadu wa aujabal ib'adu faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man al mazidi wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa an yukhliyaka wa ma turidu. Udah tuh. Jadi bacanya min jahil man jahala. Min jahil Ustaz ya. Ya sama tulisannya mah. Min jahlil muridi, di antara kebodohan seorang murid, an yusi al adaba, bahwa dia menerapkan adab yang buruk. Fatu akharul uqubatu anhu, kemudian ditunda siksaan untuknya. Fayaqulu, pada akhirnya dia berkata, lau kana hadza su'u adabin, atau su'a boleh ya, kita jadiin khobar kana. Lau kana hadza su'a adabin, kalau memang ini tergolong su'ul adab, adab yang buruk, laqata al imdadu, pasti anugerah Allah akan terputus dariku. Ntar ngorok. Wa aujabal ib'adu, dan pasti aku akan dijauhkan dari Allah. Faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru. Pada kenyataannya kadang-kadang
anugerah dari Allah itu sebenarnya sudah terputus, tapi dia tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa man al-mazidi, meskipun itu hanya berupa tidak diberikannya tambahan oleh Allah untuknya. Wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri. Dan bisa jadi dia sebenarnya sudah jauh dari Allah, tapi dia tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa an yukhliyaka wa ma turidu, meskipun itu hanya berupa kosongnya hati dari Allah dan tidak diberikannya apa yang kamu inginkan. Udah tuh, jelas Ustaz? Ya, jelas itu dah. Jelas. Maruf paham? Abah manggut-manggut aja. Udah paham itu? Banyak murid yang sebenarnya dia sudah bersikap su'ul adab kepada siapa aja, baik itu kepada Allah, baik itu kepada Rasulullah, baik itu kepada gurunya. Sebenarnya banyak murid yang seperti itu. Cuma karena siksaan buat dirinya ditunda oleh Allah, ujung-ujungnya dia meyakini bahwa dirinya benar. Sampai dia ngomong, kalau emang saya sul adab, pasti saya udah dikasih musibah sama Allah. Pasti anugerah Allah sudah dihentikan buat saya. Padahal bisa jadi sebenarnya dia sudah tertimpa musibah itu. Sudah diputuskan anugerah dari Allah untuk dirinya, tapi dia nggak sadar. Gitu Ustaz. Dan bisa jadi sebenarnya dia sudah jauh dari Allah, cuman dia nggak tahu, nggak sadar, nggak eling, nggak ngeh. Untuk Kiai. Soal ada ini seperti apa sih? Ntar Kiai di bawah. Itu mah prolog aja hikmahnya. Hadza nau'un minal istidrajil ladzi taqaddama dzikruhu. Ini merupakan salah satu macam dari istidraj yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wasu'u adabil muridi mujibun li'uqubatihi. Dan buruknya adab seorang murid akan menyebabkan dia mendapatkan siksaan. Kalau bahasa kitanya maksiat batin itu sul adab tuh. Gimana Omar? Walakinnal uqubati mukhtalifatun. Akan tetapi siksaannya berbeda-beda. Faminha muajjalatun wa minha muajjalatun wa minha jaliyatun wa minha khafiyatun. Ada yang siksaannya segera, ada yang siksaannya ditunda. Ada juga yang siksaannya nyata, dan ada juga yang siksaannya samar.
Fal uqubatul jaliyatu al uqubatu bil adabi. Siksaan yang nyata yaitu siksaan dengan ditimpakan azab. Udah. Jelas itu. Wal uqubatul khafiyatu al uqubatu biwujudil hijabi. Dan siksaan yang samar yaitu siksaan dengan adanya hijab yang menghalangi antara kita dengan Allah. Fal uqubatu bil adzabi li ahlil khotoya wadzunubi. Maka siksaan berupa azab itu untuk orang-orang yang mengerjakan kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Wal uqubatu bil hijabi li ahli isaatil adabi baina yadai alamil guyubi. Sedangkan siksaan berupa adanya hijab diberikan kepada orang-orang yang su'ul adab ketika berada di hadapan Zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Kalau orang yang dosa, berbuat dosa, siksaannya nyata, pakai azab. Tapi kalau orang-orang yang buruk adabnya, yang sul adab, yang maksiat batin, dia diberikan hijab di hatinya. Apa Ustaz? Ya begitu guys. Sul adab kepada Allah atau kepada guru itu maksiat batin yang kita lakukan, baik itu kepada Allah atau kepada guru atau kepada Rasul. Gimana Pak Juju? Apa guys? Kita ini banyak soal adatnya apa kagak tahu nih. Rasa-rasanya mah bukan banyak lagi guys, banyak. Rasa-rasanya. Ya. Ya kalau apa Ustaz? Lah guru ngejelasin enggak nerima? Salah kali ini guru ngejelasinnya. Lah itu usul adab. Meskipun kagak ngomong agak di hati doang. Apaan? Iya, enggak percaya dengan apa yang disampaikan guru. Bahkan kalau orang sekarang makan lebih parah lagi, gurunya dinilai. Itu bukan usul adab lagi Ustaz. Guru ngapa bugono sih? Begitu tuh. Orang sekarang mah. Bukan usul adab lagi itu mah. Songong namanya. Apa Bang Andi? Iya, di depan mah nggak bakal kita sama guru kita ngomong secara langsung gitu, nggak bakal. Paling grundel di hati. Dan yang paling banyak ya itu tadi, tidak percaya tentang apa yang disampaikan oleh guru. Itu yang paling banyak. Kali kalau sampai nilai guru mah rasa-rasanya jarang dah di kita mah. Jarang yang kelewat. Rata-rata begitu. Begitu Ustaz. Ya, kalau sama Allah kan jelas tidak menerima ketetapan Allah, tidak yakin terhadap janji Allah, itu sul adab sama Allah. Itu sama guru yang nggak yakin sama ucapan guru, nggak percaya sama yang diajarkan oleh guru, itu udah sul adab. Begitu Ustaz. Ya kalau kita lihat ke situ, rasa-rasanya bukan banyak lagi Kiai. Hampir kita semua masih bugon.
Apalagi di zaman sekarang. Apa Mas Arif? Ya, Kiai. Kalau anak-anak yang masih tidak iya gitu kan lagunya macam-macam. Nah ini soal adat juga kan? Ya kalau anak-anak mah itu belum jadi murid Kiai, baru jadi siswa gitu. Kan kalau kita kan lain, kalau kita kan memang nyari ilmunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya arti murid kan orang yang ingin sampai kepada Allah, itu kan arti murid ke situ. Nah buat kita orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, ingin sampai kepada Allah, kan harus selalu ngikutin bimbingan yang diberikan oleh guru, gitu Kiai, oleh masyayikh kita. Cuma kebanyakan, apalagi di zaman sekarang, itu banyak murid-murid yang sebenarnya dia sudah bersikap soal adab kepada gurunya, cuma dia nggak sadar. Begitu Kiai. Kalau bocah SD, MI mah biar aja dia mah belum masuk murid, dia mah belum. Rata-rata kita masih begitu, masih soal adab. Bahkan bisa jadi ngumpul-ngumpul Bang Heri, Bang Ma'ruf, Bang Manta, Bang Andi ngumpul, yang diomongin guru. Bang Heri yang mulain. Lah gurunya diomong-omongin, kan kebangetan. Apa mana? Bukan soal adab lagi itu mah. Hah? Ngapa Bang Alvan? Lain itu mah. Cuma kan jarang kita kalau ngumpul ngomongin kebaikan orang, jarang, langka. Yang ada gue habis kejelekannya kita umbar. Gitu. Apaan? Belum ada benernya. Lah kalau udah pada bener mah jadi wali semua maru. Ya mungkin itu salah satu penyebab kenapa kita masih belum sampai juga kepada Allah, belum musul juga. Keimanan kita kepada Allah masih belum kuat-kuat juga. Karena dari dasarnya kita ini masih suka soal adab sama guru kita. Gitu. Kan tadi siksaannya biwujudil hijab, dikasih hijab, sehingga hati kita tertutup dari Allah. Makanya sholat juga nggak ngerasain nikmatnya, zikir juga nggak dapat enaknya. Ya karena hati kita masih banyak hijabnya. Salah satu penyebabnya karena kita masih soal adab. Mungkin itu penyebabnya. Dan kadang-kadang yang begitu kan kita nggak ngerasa. Makanya di awal dibilangin man jahalal murida gitu. Min jahil Ustaz. Gitu. Termasuk kebodohan seorang murid yang terbesar itu. Padahal sebenarnya dia sul adab gitu, dan sedang mendapatkan siksaan dari Allah dengan diberikan hijab ke dalam hatinya, tapi dia nggak sadar. Bahkan ngomongnya pede banget lah, genengan gitu. Usaha masih lancar, duit masih banyak gitu. Tapi kan bukan itu yang dikejar. Kita kan pengen dekat dengan Allah, pengen merasakan nikmatnya ibadah. Pengen badan kita ini enteng dalam beribadah. Begitu. Makanya biasanya orang-orang yang sudah bersikap soal adab sama gurunya, paling kurangnya itu ya buat berangkat ke majlis berat rasanya.
Karena makin dijauhkan dari Allah. Contohnya begitu. Gimana Ustaz? Waqad takunul uqubatul khafiyatu wal muajjalatu asyaddu 'alal muridi minal uqubatil jaliyatil muajjalati. Dan terkadang siksaan yang samar dan yang ditunda oleh Allah lebih dahsyat efeknya bagi seorang murid dari siksaan yang nyata dan yang disegerakan. Karena kalau ditunda-tunda dan dikasih siksaan yang samar, kadang-kadang kitanya nggak sadar. Padahal lagi disiksa oleh Allah, tapi karena samar, kitanya nggak ngerasa bahwa kita sedang disiksa. Wa mitalu tilkal uqubatil khafiyati ma dzakarahu min qat'il madadi anhu wa iqamatihi fi maqamil bu'di anhu. Maqamil bu'di Ustaz ya. Maka tadi di atas saya baca yuqamu maqamul bu'di gitu. Pas di hikmahnya itu. Hah? Ada yang baris sedikit. Wa hadza huwa mabda'u wuqu'il hijabil ladzi dzakarnahu. Dan perumpamaan siksaan yang samar itu seperti apa yang kami jelaskannya dari diputuskannya anugerah untuk dirinya dari Allah dan ditempatkannya orang itu di tempat yang jauh dari Allah, atau bahasa gampangnya dijauhkannya orang itu dari Allah. Wa hadza huwa mabda'u wuqu'il hijabi, dan ini merupakan awal mula munculnya hijab di dalam hati seseorang yang telah kami jelaskan. Fa'idha ubtuliya bihil muridu walam tatadarokhu rahmatun minallahi ta'ala fil halil atidi kana dhalika mujiban lisuqutihi min ainillahi wa wuqu'il hijabi ala qalbihi wa tabaddulil unsi bil wihsyati wantisakhid diya'i bizulmati walam yumkinhu ba'da dzalika muawadatul halil ula. Faidha ubtuliya bihil muridu, apabila seorang murid sudah ditimpakan bala seperti ini, walam tatadarokhu rahmatun minallahi ta'ala, dan Allah tidak menyelamatkannya dengan memberikan rahmat kepadanya fil halil atidi, dalam waktu dekat, kana dzalika mujiban lisuqutihi min ainillahi, maka hal itu akan membuat dirinya terjatuh dari pandangan Allah. Wa wuqu'il hijabi ala qalbihi, dan akan membuat munculnya hijab di dalam hatinya. Wa tabaddulil unsi bil wihsyati, dan rasa nyaman di hatinya akan berubah menjadi kegelisahan. Dan cahaya di dalam dirinya akan berganti menjadi kegelapan. Walam yumkinhu ba'da dzalika muawadatul halil ula,
dan dia tidak mungkin kembali ke kondisi semula jika sudah seperti ini. Gimana Ustaz? Jelas itu, Bang Warub? Apa? Jelas. Apanya jelas? Yang mana jelas? Semua udah. Nah, iya. Kita rasain sendiri aja dah. Dulu kita misalkan udah ngerasain nikmatnya ibadah. Sholat enak, ngaji enak, zikir nikmat gitu kan. Begitu kita maksiat, yang dulu pernah kita rasakan itu kan hilang. Kita coba lagi pengen kayak dulu, susahnya bukan main. Apa Ustaz? Bisa zikir nikmat itu, biar bisa ngerasain itu lagi, susah. Sulit buat kembali ke kondisi semula. Yang ngapain aja udah enak, udah nikmat rasanya. Karena di hati kita udah muncul hijab. Iya. Tadinya hatinya udah terang, jadi gelap lagi. Kan buat bersihinnya lagi, buat bikin terang lagi, berat lagi. Itu efek seseorang yang sudah bersikap soul adab seperti itu. Dan itu siksaan yang kita nggak rasakan. Kata kita biasa-biasa aja. Gimana komentar? Kata komentar, mungkin dengan kita nggak hadir ke majlis itu biasa-biasa aja. Padahal bisa jadi itu siksaan yang Allah berikan. Dan kita nggak sadar itu. Gimana Ustaz? Buat zikir berat. Pokoknya segala macam ibadah jadi berat. Karena hati kita sudah tertutup hijab. Li'annahu idzaka tanqati'u anhul imdadatul muttasilatu wal waridatul mutahassilatu. Fatan kasipu anhu, pakai sin ya, jangan pakai shin. Fatan kasipu anhu hina idin syamsul irfani wa tatasattaru anhul kusyufatu wal bayanu. Wa hadhihi junudullahi ta'ala fi qalbil abdi. Li'annahu idzaka tanqati'u anhul imdadatul muttasilatu. Karena seseorang apabila sudah seperti ini kondisinya, dia akan terputus dari anugerah-anugerah Allah yang selama ini selalu terhubung, selalu mengalir untuk dirinya. Wal waridatul mutahassilatu, dan sentuhan-sentuhan Allah yang selama ini selalu dia terima. Fatan kasipu anhu hina idin syamsul irfani, maka akan tertutup darinya pada saat itu cahaya-cahaya ma'rifat, sinar-sinar ma'rifat. Wa tatasattaru anhul kusyufatu wal bayanu, dan akan tertutup darinya kusyupat-kusyupat dan bayan. Tadinya basiroh hatinya sudah mulai terbuka, ketutup lagi. Tuh muka syapahnya ketutup lagi. Karena soal adab. Muka syapah ya? Muka syapah. Kalau Bang Alban muka sepet. Muka syapah. Wa hadhihi junudullahi ta'ala fi qalbil amdi.
Dan ini semua merupakan pasukan-pasukan Allah Ta'ala yang dikirimkan ke dalam hati seseorang. Cahaya-cahaya ma'rifat, kusyupat atau terbukanya basiroh itu merupakan pasukan Allah yang dikirimkan ke hati kita. Nah kalau itunya udah hilang, berarti di hati kita sudah tidak ada lagi pasukan Allah. Karena pasukan Allah sudah dicabut dari hati kita, makanya buat ngelawan nafsu berat, buat bersihin hati berat, sulit. Karena pasukan-pasukan Allahnya sudah dicabut. Apa Ustaz? Untuk membersihkan hati ini gimana? Ya tadi Jay, jangan sampai kita berani-beranian bersikap soal adab, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah maupun kepada guru. Karena biar bagaimanapun kita bisa sampai kepada Allah karena dituntun dan dibimbing oleh guru, kan gitu. Jangan sampai kita sul adab. Jangan sampai kita melakukan maksiat batin. Itu ya caranya. Apa Bang Heri? Jelas. Nah itu yang repot. Dan kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa kita sudah melakukan maksiat. Apa nomor? Tahu dia. Begitu emang. Faida faqadan nusratu minallahi ta'ala bidzalika waqa'a fil khidlani wastahwadha alaihi syaitanu fa ansahu dzikra wa haqa bihi sayyi'ul makari. Wa raja'a ila mutaba'ati hawa nafsihil ammarati wa kharaja min da'iratis safwatil mukhtarati. Apabila Allah tidak memberikan pertolongan untuknya, waqa'a fil khidlani, maka dia akan terjatuh ke dalam kehinaan. Wastahwadha alaihi syaitanu, dan setan akan menguasai dirinya. Fa'ansahu dzikra, maka dia akan membuat orang itu lupa zikir, lupa berzikir. Wa haqa bihi sayyi'al makri, dan akan menjerumuskan orang itu ke dalam siasat yang buruk. Wa raja'a ila mutaba'ati hawa nafsihil ammarati, dan dia akan kembali mengikuti hawa nafsunya yang bersifat ammaro. Mulai dah ngikutin nafsu lagi, karena hatinya udah ketutup. Wa kharaja min da'iratis safwatil mukhtarati, dan dia akan terusir dari daerah yang jernih, yang terpilih. Fana'udzu billahi min su'il muqaddari wa adamit taufiqi ila mura'ati awailil umuri. Maka kita berlindung kepada Allah dari ketetapan-ketetapan yang buruk dan tidak diberikannya taufik dari Allah untuk menjaga kondisi kita pada awal-awal perjalanan. Udah.
karena biar bagaimanapun kita ini orang-orang yang baru mulai berjalan. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah, maka kita akan selamanya bersikap sul adab. Apa? Udah situ? Udah. Wa mahtanja bihil muridu li nafsihi minal kalamil ladzi dzakarahul muallifu rahimahullahu yaqtadi tawajjuhu hadhil uqubati ilaihi darbatal lazibin. Tawajjuha ya, yaqtadi tawajjuha hadhil uqubati ilaihi darbatal lazibin. Sedangkan hujjah yang dikeluarkan oleh seorang murid, alasan yang dikeluarkan oleh seorang murid untuk dirinya dari ucapan-ucapan yang dijelaskan oleh Tuan Mu'allif rahimahullah, itu membuktikan betapa jelasnya siksaan yang diterima orang itu secara pasti. Tadi ucapan yang tadi, kalau emang saya sul adab, pasti Allah sudah menghentikan anugerahnya buat saya. Alasan-alasan itu membuktikan bahwa orang itu sudah dalam kondisi menerima siksaan dari Allah. Li'anna qaulahu law kana su'u adabin ila akhirih dalilun ala ridahu bihalihi wastihsanihi li'a'malihi wa hadha huwal mujibu lahu adamul mazidil ladhi iktadahu qat'ul madadi anhu. Karena ucapannya laukana sul adabin, kalau saya memang terhitung sul adab, sampai akhirnya dalilun ala ridhahu bihalihi, merupakan bukti bahwa dia menerima kondisinya saat itu. Wastihsanihi li'a'malihi, dan bukti bahwa dia menganggap perbuatannya sudah baik. Jelas. Mau jawaban jangan dimanya lah. Nambahin enggak? Yai. Kalau ini kita harus takdir Allah. Ya kan kita juga dikasih kemampuan buat usaha juga, Kiai. Sambil kita memohon taufik dari Allah, sambil kita juga berusaha untuk menjaga hati kita, jangan sampai muncul sul adab di hati kita. Gitu. Memang lagi-lagi ya semuanya tergantung taufik dari Allah. Cuma kita juga diberikan kemampuan untuk usaha. Jangan sampai kita sul adab. Gitu. Dan naudzubillah kalau sampai kita kemudian sul adab, apa Haji? Nah, kebanyakan orang kita nggak sadar sehingga dia merasa bahwa dirinya baik-baik aja, bahkan menganggap bahwa apa yang dia kerjakan itu udah cakep. Wastihsanihi li'amalihi. Padahal setiap hari sul adab, ya guys. Iya, padahal dia sul adab setiap hari, tapi dia anggap bahwa dirinya apa yang dia kerjakan itu cakep. Gitu. Kayak Bang Tony misalkan ngomentarin saya gitu. Ya, ini kan saya sayang sama guru, makanya saya komentarin begitu. Padahal sul adab. Gitu. Apa mau gitu ya?
Yang parahnya itu tadi, bahkan sampai menganggap apa yang dia kerjakan baik. Wastihsanihi li a'malihi. Hah? Ya udah bener aja udah. Wa hadza huwal mujibu lahu adamul mazidil ladzi iktadahu qat'ul madadi anhu. Dan ini yang menyebabkan tidak adanya tambahan, yang itu merupakan bukti bahwa anugerah Allah sudah terputus darinya. Ya akhirnya dia stuck di situ, nggak kemana-mana. Bahkan bisa jadi balik lagi ke awal, jadi nol lagi. Nggak berasa. Walau kanal madadu mutawasilan ilaihi indama yaqa'u minhu su'ul adabi lazdada tawadu'an li rabbihi waftiqaran ilaihi wa khaufan min makrihi walam yastahsin hala nafsihi walam yardoha. Kalau seandainya anugerah Allah masih terus dia terima ketika dia bersikap sul adab, pasti dia akan semakin tawadu kepada Tuhannya. Semakin tawadu. Waftiqaron ilaihi, dan dia akan semakin merasa butuh kepadanya dan merasa takut dari makarnya dan tidak menganggap bahwa dirinya baik dan tidak menerima kondisi dirinya. Gimana Ustaz? Jelas itu? Apa? Yang mana yang belum paham? Yang mana? Ya kan tadi ketika orang sul adab, dia kan terputus dari anugerah Allah, itu kan ya. Tapi kebanyakan kita merasa genengan saya begini, anugerah Allah masih saya terima terus kan gitu. Nah ini Tuan Musonib bilang kalau memang anugerah Allah masih terus dia terima, pasti semakin hari dia makin tawadu gitu. Dan semakin merasa butuh kepada Allah. Hah? Iya. Dan dia tidak menganggap bahwa dirinya baik. Apalagi emang kebanyakan orang-orang kita menganggap anugerah Allah itu bukan nikmat iman, bukan nikmat Islam. Banyak orang-orang kita menganggapnya anugerah Allah itu ya materi, harta. Apa? Duit. Makanya begitu kelihatannya dia nggak ngaji-ngaji tapi duitnya tetap banyak, usahanya tetap lancar, dia beranggapan bahwa anugerah Allah masih saya terus terima. Padahal dengan dia nggak hadir-hadir ke majlis, itu merupakan diputusnya anugerah Allah buat dirinya. Begitu Ustaz. Harusnya kalau memang anugerah Allah masih dia terima, dia semakin rajin buat ibadah. Karena kan lagi-lagi kita ngukurnya bukan ke materi, bukan ke harta. Kan kebanyakan kita begitu, ngukurnya ke sono. Ya kan tadi dijelasin, dengan kita sholat udah enggak ngerasa nikmat, zikir enggak ngerasa nikmat, itu pun sebenarnya sudah diputuskan dari anugerah Allah.
Yang tadinya semangat zikir jadi malas. Itu pun sebenarnya bukti bahwa dia sudah dijauhkan dan diputuskan dari anugerah Allah. Begitu Ustaz. Cuma kadang-kadang kita ngukurnya bukan itu. Kita sampai ngomong tadi kan begitu. Laukana su'u adabin lakoto al madadu. Kalau emang saya udah su'ul adab, pasti anugerah Allah udah terputus. Dan dia nggak sadar bahwa dengan dia berat ibadah itu udah diputuskan dari anugerah Allah. Sombong kalau gitu. Hah? Sombong. Sombong. Ya tadi kan wastih sani hili amali, dia menganggap bahwa apa yang dia kerjakan udah cakep. Begitu. Dan itu yang paling susah dilempenginnya. Padahal dia kondisinya salah, tapi merasa benar, itu kan yang ribet. Kita bilangin banyakan dia dalilnya. Yang paling parah itu dia menganggap bahwa dirinya udah benar. Wastihsanihi li amalihi, itu yang paling parah, paling sulit buat dilurusinnya. Kalau udah menganggap bahwa dirinya paling benar. Dah, jam 12 lewat udah. Iya, kalau saya salah masih saya Pak. Iya, gini kan usaha masih lancar, duit masih banyak, gini kan masih enak-enak aja hidup. Apa? Hah? Saya banget. Rata-rata kita masih bugono. Kalau kejadiannya sebagai murid semacam itu sudah ditutup segala intinya, kemudian setelah dia sadar semuanya itu jalan keluarnya itu. Lah tobat Bang Haji. Kalau memang kita merasa sudah sul adab kepada Allah, ya kita tobat. Gitu. Kalau kita merasa kita sudah sul adab Bapak Guru, ya kita minta maaf. Begitu. Dan berjanji kita tidak akan mengulangi itu lagi. Cuma susah. Kalau udah dia ngerasa dirinya benar, nggak ngerasa salah, susah. Susah, itu yang berat. Lah proses saya nggak salah apa-apa, ngapain saya minta maaf? Kan begitu ujung-ujungnya. Qala Sayyidi Abul Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kullu su'i adabin yutmiru laka adaban ma'allahi ta'ala fahuwa adabun. Sayyidi Abul Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, su'ul adab yang membuat dirimu beradab kepada Allah Ta'ala, maka itu pun adab. Ayo udah diputer-puter. Su'ul adab, atau kalau bahasa yang sering kita dengarnya, perbuatan dosa yang membuat seseorang makin dekat dengan Allah lebih baik daripada ibadah yang membuat seseorang menjadi sombong. Itu bahasa yang sering kita dengar tuh begitu. Su'ul adab yang membuat kita beradab kepada Allah, maka itu pun termasuk adab. Karena kita merasa kita sudah menyadari bahwa diri kita sul adab, akhirnya kita bertaubat dan mengakui kesalahan kita, maka itu pun adab. Begitu Ustaz. Cuma jarang yang begitu. Kalau udah ngerasa diri kita bener, susah buat ngakuin salah, itu susah.
Wa huwa alladhi aujaba lahu aidan at-takhliyata bainahu wa baina ma yuridu alladhi iqtada lahu iqamatuhu maqamal bu'di. Dan hal ini juga yang menyebabkan dirinya bisa membuat batas antara dia dan diantara apa yang dia inginkan, yang itu dapat menyebabkan dia jauh dari Allah. Dosa. Bang Heri, jelas itu. Karena ketika kita sudah menyadari bahwa kita selama ini sudah bersikap sul adab dan kita mengakui kesalahan kita, akhirnya kita kembali kepada Allah dan meninggalkan keinginan-keinginan nafsu kita. Yang itu, keinginan nafsu itu membuat kita jauh dari Allah. Id law kana muqaman fil qurbi la ba'uda an ru'yati nafsihi wa kana muttahiman laha fi iradatiha. Karena kalau seandainya dia berada di posisi yang dekat dengan Allah, dia akan jauh meninggalkan pandangan dirinya. Dia tidak akan menganggap apa yang sudah dikerjakan oleh dirinya. Wa kana muttahiman laha fi iradatiha, dan dia akan memfokuskan dirinya dalam segala hal yang diinginkan oleh nafsunya. Ustaz, nambahin kalau belum jelas, Kiai. Bang Tony udah jelas itu, udah paham. Jangan manggut-manggut aja. Manggut-manggut atau kagak paham lagi. Ngomong tak kali? Karena lagi-lagi memang ketika kita lebih mengikuti keinginan nafsu kita dan menganggap bahwa diri kita bisa, diri kita punya kemampuan, itulah salah satu yang membuat kita sul adab kepada Allah. Kalau kita berada di dekat Allah, kita tidak akan merasa seperti itu. Dan gak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu. Dengan kita mengikuti nafsu, itu tanda bahwa kita sedang jauh dari Allah. Apa Ustaz? Jelas itu ya? Oke, nambahin? Enggak. Wa kana waqifan ma'a muradillahi bihi, dan dia akan selalu mengikuti keinginan Allah terhadap dirinya. Fa in aqdama ala amrin bi iradatihi wa syahwatihi tadarakahu Allah taala bil ismati. Jika dia ingin melangkah mengerjakan sesuatu mengikuti keinginan dirinya dan syahwatnya, Allah akan selalu melindungi dirinya. Allah akan memberikan perlindungannya untuk orang itu. Ketika ada keinginan di hati untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, langsung dikasih perlindungan oleh Allah. Kalau hatinya sudah berada di dekat Allah. Wa awwaqa alaihi ma aradahu, dan Allah akan menghalang-halangi untuknya apa yang dia inginkan, apa yang orang itu inginkan.
Jadi kalau kita punya kepengenan nggak pernah terlaksana, ada aja halangannya. Bisa jadi memang itu perlindungan Allah yang diberikan buat kita. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wasadda alaihi masalikahu, dan Allah akan meluruskan jalan-jalannya untuk orang itu. Udah. Walam yukhlihi wa ma arada min dalika, dan Allah tidak mengosongkan hati orang itu darinya, dan Allah pun akan memberikan apa yang diinginkan oleh orang itu. Dah. Terusin ini. Oke, nambahin Kiai sebelum saya tutup. Udah. Apa tanggung? Nanti lagi dah. Udah tuh, jelas ya? Ya, kesimpulannya satu. Kita jaga hati kita, jangan sampai kita bersikap suul adab. Baik itu kepada Allah, kepada Rasulullah, maupun kepada masyayikh kita, guru-guru kita. Dah. Wa yuqalu wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.